Hai Sobat SPPI, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan bahas proses perencanaan dan penyusunan APBN. Dalam tahapan proses perencanaan dan penyusunan APBN, kita perlu tahu bahwa terdapat siklus penyusunan APBN yang melibatkan dua pihak, yaitu eksekutif, dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah, dan legislatif, yaitu DPR RI. Dalam proses pelaksanaan dan penatausan keuangan pemerintah, terdapat struktur organisasi pengelolaan keuangan, yaitu pengguna anggaran atau disebut dengan PA. Pada organisasi Badan Gizi Nasional, maka kepala BGN lah sebagai pengguna anggaran. Kemudian kuasa pengguna anggaran atau disebut dengan KPA. Di organisasi BGN pada tingkat kantor pusat, KPA dapat didelegasikan kepada deputi atau sekretaris utama. Untuk level daerah, dapat didelegasikan kepada kepala kantor unit pelaksana teknis atau UPT pada BGN. Selanjutnya, pejabat pembuat komitmen atau disebut PPK. Di organisasi BGN tingkat pusat maka dapat ditunjuk setingkat direktur atau eselon 3. Pada organisasi tingkat UPT dapat ditunjuk pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai PPK, baik di struktur UPT BGN maupun di satuan pelayanan. Selanjutnya, pejabat pembuat SPM atau disebut PPSPM. Di tingkat BGN pusat dapat ditunjuk setingkat sekretaris deputi atau kepala bagian yang menangani urusan keuangan. Dan di tingkat UPT dapat ditunjuk kepala subbagian tata usaha. Yang terakhir adalah bendahara pengeluaran atau disebut BP. Baik di tingkat pusat maupun daerah dapat ditunjuk pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai bendahara pengeluaran yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Berikut ini adalah proses pelaksanaan anggaran dimulai dari pengajuan surat perintah pembayaran atau SPP oleh PPK, surat perintah membayar atau SPM oleh PPSPM, dan proses pencairan dana atau SP2D oleh KPPN. Alur tersebut berlaku untuk swaklola tipe 1 dan tipe 3. Adapun yang dibedakan adalah pada proses pertausahaan dan pertanggungjawaban bukti kegiatan. Pada pelaksanaan belanja dalam swaklola tipe 1, dimulai dengan proses pertanggungjawaban kegiatan dari pengajuan tagihan oleh penyedia barang atau jasa kepada PPK. Bentuk tagihannya meliputi bukti pendukung, bukti perjanjian untuk kontrak, referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang atau jasa, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan atau barang, berita acara pembayaran, kwitansi, faktur pajak beserta surat setoran pajak, dan dokumen lainnya. Selanjutnya, PPK melakukan pengujian material meliputi kebenaran perhitungan, kebenaran data pihak yang berhak menerima, kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang yang diterima dengan kontrak, ketepatan jumlah waktu penyelesaian pekerjaan. Kemudian, setelah selesai dilakukan pengujian material, maka PPK akan mengajukan SP yang akan membebani DIPA unit kerja. Pengajuan ini dilakukan melalui aplikasi Sakti Kementerian Keuangan. Selanjutnya, pejabat penandatangan SPM melakukan pengujian formal terhadap pengajuan SPP dari PPK yang meliputi kelengkapan dokumen pendukung SPP, kebenaran pengisian SPP, ketersediaan pagu anggaran, kebenaran formal dokumen pendukung, kebenaran perhitungan tagihan, dan kewajiban perpajakan dan kesesuaian prestasi pekerjaan. Kemudian, setelah PPSPM selesai mengajukan pengujian SPP, maka dapat diajukan surat perintah membayar kepada KPPN. KPPN melakukan pengujian kembali atas SPM yang diajukan meliputi kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang tercantum dalam SPM, yaitu kebenaran jumlah belanja atau pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan atau penerimaan dengan jumlah bersih dalam SPM. Menguji ketersediaan dana pada kegiatan, output, jenis belanja dalam DIPA dengan yang dicantum pada SPM. Kesesuaian tagihan dengan data perjanjian atau kontrak, atau perubahan data pegawai yang telah disampaikan kepada KPPN, dan persyaratan pencairan dana. Step terakhir,
KPPN menerbitkan surat perintah pencairan dana atau SP2D yang dapat ditujukan kepada rekening penyedia barang dan jasa atau melalui rekening bendahara pengeluaran melalui mekanisme langsung atau LS maupun uang persediaan atau UP. Sobat SPPI, aspek perpajakan perlu menjadi perhatian dalam pertanggungjawaban keuangan dengan bersumber pada APBN. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bendahara pengeluaran memiliki kewajiban memotong dan memungut pajak. Dalam program MBG, aspek perpajakan tetap menjadi komponen penting yang harus diperhatikan. Beberapa jenis pajak yang biasa dikenakan dalam pelaksanaan kegiatan MBG meliputi PPh pasal 21 atas honorarium bagi pengelola atau tenaga kerja non-PNS jika memenuhi ketentuan. PPh pasal 22 apabila ada pembelian bahan makanan oleh bendahara pemerintah dari pihak tertentu. PPh pasal 23 atau pembayaran atas jasa pelatihan, penyuluhan, atau pengawasan yang dilakukan oleh pihak ketiga. PPN atas pembelian barang atau jasa dari pengusaha kena pajak. PPh final pasal 4 ayat 2 untuk biaya sewa tempat, peralatan, atau bangunan yang digunakan dalam pelaksanaan program. Sobat SPPI, selanjutnya kita akan bahas pelaksanaan belanja dalam swaklola tipe 3, yaitu melalui bantuan pemerintah, diawali dengan proses pengajuan proposal dan verifikasi pelaksanaan bantuan pemerintah. Kemudian dilanjutkan proses penetapan dan perjanjian kerjasama atau kontrak bantuan pemerintah. Selanjutnya proses pengajuan bantuan pemerintah oleh pelaksana yang dilampirkan kontrak dan kwitansi bukti penerimaan uang. Atas pengajuan tersebut, PPK bantuan pemerintah menguji atau memverifikasi berkas pengajuan dan proses SPP melalui mekanisme LS. Lalu, PPSPM melakukan pengujian SPP dan memproses SPM LS. Kemudian proses pembayaran SP2D dari KPPN melalui mekanisme LS ke rekening penerima bantuan pemerintah. Selanjutnya, pelaksana bantuan pemerintah melaksanakan kegiatan. Pelaksanaan bantuan pemerintah mempertanggungjawabkan pengeluaran dana dan membuat laporan kegiatan. Kemudian, pada proses pengajuan bantuan pemerintah tahap selanjutnya, perlu dilampirkan kwitansi bukti penerimaan uang dan laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan dilengkapi dokumentasi. Di akhir tahun, pelaksana bantuan pemerintah membuat laporan pertanggungjawaban akhir bantuan ke PPK dengan dilampirkan BAST dan dokumentasi kegiatan. Jika terdapat sisa dana, wajib menyetorkan ke rekening kas negara. Hai Sobat SPPI, masih ingat dengan salah satu asas dari keuangan negara? Salah satunya adalah asas akuntabilitas, di mana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran Kepala SPPG sangat penting dalam mekanisme ini. Kepala SPPG bertanggung jawab mengkoordinasikan penyaluran, pelaksanaan, dan pengawasan bantuan MBG. Ia memastikan bahwa pelaksanaan bantuan telah mematuhi aturan penggunaan dana, menyusun laporan tepat waktu, serta membantu memverifikasi atas bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pelaksana. Dalam rangka memastikan akuntabilitas penggunaan dana bantuan pemerintah, setiap penerima bantuan berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban secara tertib dan lengkap. Proses ini dimulai dengan penyampaian berita acara serah terima atau BAST yang memuat informasi mengenai jumlah dana yang digunakan, kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak, serta pernyataan bahwa seluruh bukti pengeluaran telah disimpan. Selain itu, setiap penyaluran dana harus disertai tanda terima dan seluruh kegiatan harus terdokumentasi melalui foto, video, serta daftar hadir penerima bantuan. Di sisi lain, proses pencatatan dan pelaporan keuangan juga harus dilaksanakan secara sistematis. Proses pencatatan dan pelaporan keuangan MBG terdiri dari 1. Penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB setiap tahapan pengajuan. Penyusunan kebutuhan anggaran sesuai dengan rencana alokasi jumlah penerima manfaat, menu dan kebutuhan pemenuhan gizi. Dan kebutuhan biaya dalam operasional serta penggunaan aset untuk operasional kegiatan. Selanjutnya, sesuai RAB proposal, dilakukan pendetailan RAB untuk memenuhi kebutuhan masing-masing komponen bantuan pemerintah. RAB dibuat secara periodik per tahapan, yaitu 10 hari atau 2 mingguan.
Kedua, penyusunan rencana pencairan dana atau RPD. Pelaksana perlu menyusun jadwal pencairan dana dari RAP detail secara berkala sesuai tahapan kegiatan. Menyesuaikan pencairan dana dengan kebutuhan pengadaan bahan makanan, kebutuhan operasional, penggunaan sewa aset, dan waktu pelaksanaannya. Ketiga, penyusunan buku kas umum. SPPG perlu melakukan pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana. Kemudian, penyusunan saldo kas secara periodik serta melakukan rekonsiliasi kas secara rutin. Keempat, penyusunan buku bantu persediaan atau kartu stok. Pencatatan barang atau bahan makanan yang diterima dan digunakan. Monitoring stok persediaan secara berkala, penyusunan laporan penggunaan bahan makanan. Kelima, penyiapan bukti-bukti pendukung meliputi belanja bahan, operasional, dan biaya sewa. Bukti-bukti pendukung untuk pembayaran haruslah dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Keenam, penyusunan laporan keuangan SPPG secara periodik. Meliputi penyusunan laporan realisasi anggaran sesuai buku kas umum. Kemudian, rekapitulasi pengeluaran sesuai jenis atau komponen belanja sehingga menjadi laporan pertanggungjawaban keuangan, serta dapat dilampirkan seluruh bukti atau pengeluaran yang ada. Apabila terdapat sisa dana bantuan pemerintah dalam program MBG di akhir tahun anggaran, maka pelaksana bantuan pemerintah wajib menyetorkan kembali dana tersebut ke kas negara melalui sistem modul penerimaan negara generasi kedua atau disingkat menjadi MPN G2 dengan kode penerimaan pengembalian bantuan pemerintah. Bukti setor ini menjadi bagian dari laporan akhir bantuan. Tahap akhir dari pengelolaan keuangan APBN adalah pelaporan dan pemeriksaan. Laporan pelaksanaan bantuan akan menjadi bagian dari laporan keuangan Badan Gizi Nasional yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, kesesuaian penggunaan dana, keberhasilan pencapaian output program, serta pemberian opini terhadap kewajaran pengelolaan keuangan pada tahun tersebut. Oleh karena itu, seluruh proses pelaksanaan MBG mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dana harus dilakukan secara akuntabel. Bagaimana Sobat SPPI sekalian? Banyak hal yang dapat kita pelajari terkait tata kelola keuangan negara dan bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan SPPG yang baik melalui materi video pembelajaran ini. Kami yakin materi video pembelajaran ini bermanfaat dan menjadi salah satu bahan acuan Sobat SPPI untuk mengelola SPPG agar lebih akuntabel. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.